Baik, salam satu jiwa, salam satu cinta, Bekasi, Indonesia. Baik Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, memasuki acara inti dan yang kita tunggu-tunggu, kita sama-sama akan menyimak ceramah agama pertama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarrom Wal-Muhtarom Kiai Haji Zulfa Mustafa selaku Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dan mari kita sama-sama menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada Al-Mukarrom Al-Ustaz Kiai Haji Zulfa Mustafa, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami ala hablillahil matin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para habaib, tokoh dan pemuka masyarakat, para pejabat sipil TNI Polri, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Abidullah, Kiai Haji Mukhlis, para kiai yang saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu namanya, Bapak Kepala Desa, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, Ketua Masjid Raya Kota Harapan Bekasi, Harapan Indah Bekasi, Ketua MWCNU Kecamatan Tarumajaya, Ketua PC atau MBC sama ya, Kecamatan Muhammadiyah, Ketua Muhammadiyah Kecamatan Tarumajaya, Bapak Ibu yang hadir semua, saudara-saudara saya, calon-calon ahli surganya Allah. Pada malam hari ini alhamdulillah kita semua bangga, gembira dikumpulkan di halaman Masjid Raya yang indah ini untuk acara yang super keren. Setuju? Baru ini ada acara Ketua NU dan Muhammadiyah sama-sama nyambut. Ya. Memang tadi Ketua Muhammadiyah bilang gak ada bedanya NU dan Muhammadiyah, bedanya cuma sarung doang. Kalau Muhammadiyah sama NU biasanya cuma apa namanya? Sarung. Orang NU demennya pakai apa namanya? Sarung. Kalau Muhammadiyah pakai celana. Tapi Pak Ketua Muhammadiyah tuh biar Ketua NU pakai sarung, dia tetap ada celananya juga. Tapi dua-duanya membangun semangat yang sama, semangat ukhuwah Islamiyah dan semangat ukhuwah wataniyah, saudara sebangsa dan setanah air. Bahkan bukan hanya dua persaudaraan tadi, kedua-duanya dan kita semua selain harus terus membangun semangat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, kedua persaudaraan sebangsa dan setanah air, kita juga harus membangun ukhuwah basyariyah atau insaniyah, saudara sama-sama manusia. Sebab ini persaudaraan yang inti. Saudara, kalau kita di jalan bertemu orang, melihat orang jatuh dari motor, kira-kira kita tanya dulu apa enggak, dia agamanya apa? Ditanya enggak kira-kira?
Barangkali gitu orang Taruma Jaya, Pak Lurah, begitu ada orang jatuh dari motor ditanya, bentar, lu Islam bukan? Islam Pak. Serius, serius. NU apa Muhammadiyah? NU Pak. NU-nya P3 apa PKB? Begitu dia bilang PKB atau P3, PKB kubunya siapa lu gitu katanya. Keburu mati. Saudara-saudara, malam hari ini kita betul-betul bahagia, gembira. Dan kita berharap memang seperti ini umat Islam dimanapun. Apalagi di hadapan kita ini masjid dibangun megah sekali. Salah satu di antara penyakit yang sering terjadi di antara kita anak bangsa, saudara-saudara, itu kenapa bangsa Indonesia atau umat Islam khususnya sulit maju, karena salah satunya di antara penyakit yang membuat kita sulit maju adalah penyakit hubbul adawah, suka dengan permusuhan. Pengurus masjid kalau sudah selesai membangunnya, seringkali kemudian ribut di dalam. Betul. Kadang-kadang ketua sama bendahara rebutan megang duit, Pak. Itu baru ketua dan bendahara. Belum lagi nanti rebutan jadi imam. Padahal Masya Allah problem bangsa ini, problem umat ini sangat banyak. Betul. Makanya saudara-saudara Majelis Ulama Indonesia, saya bicara di sini atas nama Majelis Ulama Indonesia. Walaupun saya juga adalah pengurus dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tapi saya datang di sini atas nama pengurus Majelis Ulama. Di Majelis Ulama mengenal konsep yang namanya taswiyatul manhaj. Kami diajarkan untuk menyatukan metode berpikir. NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah dan yang lain-lain kita satukan. Apa yang disatukan, apa yang disamakan, yang ditaswiyahkan adalah al-manhaj atau cara berpikirnya. Bukan cara ibadahnya. Dari dulu yang namanya NU terawihnya 23 rakaat, betul? Dari dulu Muhammadiyah sampai sekarang rata-rata terawihnya berapa? 11 rakaat. Apakah harus disamakan? Tidak perlu juga. Memang ada juga, saya mau cerita nih tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong ya. Dulu Gus Dur almarhum diminta sama Pak Harto. Kata Pak Harto almarhum, Gus, saya pengen bikin traweh di Cendana, tolong dikirim imamnya dari NU. Gus Dur jawab, Pak Harto mohon maaf, ini trawehnya mau gaya NU lama apa NU baru? Pak Harto kan tentara. Kata beliau, saya nggak paham Gus, yang dimaksud NU lama, NU baru itu yang bagaimana katanya? Kalau NU lama terawihnya 23, sudah 23 pakai Bilal, betul apa tidak? Al-Khalifatul Ula minal Khulafa'ir Rashidin Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Nah, ada nyautnya. Ntar habis itu di sela-sela ada lagi fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. NU lama. Kalau NU baru Gus, kata Pak Harto, kalau NU baru sebenarnya sama Pak. Terawihnya 23, cuman diskon 60% jadi 11. Kata Pak Harto, saya udah tua Gus, saya NU baru aja dah. Lah, ini coba, ini almarhum Gus Dur sedang ingin menjelaskan lentur. Yang kayak begini nggak perlu terjadi di satu masjid, ya.
Misalnya ada yang terawih 23 masih lanjut, yang 11 mungkin pulang, betul apa tidak? Dulu kalau ada yang balik 11, yang 23 maju nengok, kok pada pulang? Muhammadiyah tuh, Muhammadiyah. Tapi kalau orang yang cara berpikirnya sudah disamakan, mungkin lebih lentur. Pulang antara dua, mungkin capek atau NU baru tuh kan. Saudara-saudara, apa yang disebut taswiyatul manhaj, apa yang dimaksud dengan disatukan cara berpikir? Cara berpikir yang disatukan antar umat Islam adalah cara berpikir saling menghargai perbedaan. Sebab percayalah, setiap perbedaan pasti masing-masing punya dalil. Betul? NU pakai kunut, percaya nggak ada dalilnya? Muhammadiyah sholat subuh nggak kunut, percaya nggak ada dalilnya? Kita tahu kalau kunut itu dalam pandangan NU sunnah, Muhammadiyah bilang tidak sunnah. Kalau satu saat ada orang tidak kunut, kira-kira sholat subuhnya masih sah apa enggak? Masih sah. Yang enggak sah itu yang enggak sembahyang subuh, saudara. Maka dulu ada cerita di satu masjid di kota entah berantah, komplek entah berantah. Ceritanya masjidnya mirip masjid ini Pak Ketua. Masjid di komplek. Ini problem masjid komplek. Problem masjid kompleks, saudara-saudara, biasanya waktu bangun ngumpulin uang kompak. Begitu sudah jadi, mau mengisi cara ibadahnya model apa, disinilah mulai awal ribut. Kenapa begitu? Karena pengurusnya belum pernah ikut acara seperti malam hari ini. Kalau pengurusnya pernah ikut acara semacam malam hari ini, beda. Dia sudah terbuka cara berpikirnya. Mau menetapkan terawihnya berapa rakaat saja, itu rapatnya sampai 5 kali nggak kelar-kelar itu. Terakhir voting. Begitu suara terbanyak menetapkan, misalnya yang terawih 23 karena rata-rata muridnya Kiai Abid jamaahnya. Sama Kiai Mukhlis. Begitu 23, yang 11 nggak terima Pak Ketua Muhammadiyah. Bukan beliau, bukan. Entah yang mana, kalau beliau sih santai udah. Yang 11 nggak terima, dia bilang gua kalah di voting, gua main di penceramah. Begitu katanya. Kalah di voting, main di mana namanya? Penceramah. Pesan sama ustadznya. Pak Ustadz, tolong nanti ceramah di masjid saya. Kenapa? Kemarin ngotot itu, waktu voting ditetapkan terawih 23 rakaat. Maunya Bapak gimana? Itu rata-rata yang terawih 23 rakaat orang kampung itu awam semua sebenarnya. Waduh, ini dikira awam semua model begini. Padahal kelihatan beda, dari wajahnya aja kelihatan Pak. Ini rata-rata Al-Quran di luar kepala semua ini. Ini betul apa tidak? Ini Al-Quran di luar kepala semua ini. Kepala di mana, Quran di mana? Kata ustadznya, mau Bapak gimana? Ya nanti Bapak ceramah di masjid saya di komplek, jelasin terawih itu yang benar berapa, supaya mereka yang ngotot 23 tahu sebenarnya. Oh benar. Pidato saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau ada orang memaksa dan terus berpendapat bahwa salat tarawih itu katanya 23 rakaat, berarti orang ini tidak pernah ngaji. Waduh, bahasanya provokatif. Orangnya katanya tidak pernah ngaji. Kalau dia ngaji, dia tahu bahwa Nabi Muhammad SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah dalam Sahih Bukhari, tidak pernah sholat di malam hari sholat sunnah lebih dari 11 rakaat. La fi Ramadan wa la fi ghairihi. Baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, Nabi kalau sholat sunnah di malam hari pasti 11.
Jadi kalau ada orang sholat tarawih di malam hari lebih dari 11, berarti inilah yang disebut bid'ah. Bid'ah artinya bikin-bikin, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Kita diperintahkan mengikuti Nabi, bukan mengikuti sahabat Umar. Yang tarawih 23 sahabat Umar. Kita diperintahkan mengikuti Nabi. Yang bikin-bikin berarti bid'ah. Bid'ah kata Nabi, dalalah, sesat, sesat tempatnya finnar, di neraka. Kesimpulannya, yang sholat tarawih 23 tempatnya di neraka, saudara-saudara. Waduh, jamaah bingung. Ada yang awam, ya Allah, saya udah tarawih masih neraka juga ini katanya. Udah tarawih masih neraka juga katanya. Gak terima, lapor sama kiainya. Saya nggak tahu Kiai Abid atau siapa itu kiai. Pak Kiai katanya kemarin di masjid ada yang ceramah. Ceramahnya begini. Katanya yang tarawih 23 rakaat itu bid'ah, sesat. Karena kita diperintahkan mengikuti mengikuti Nabi, bukan mengikuti siapa? Sahabat Umar. Nah, terus gimana kata kiainya? Ya saya minta kiai tolong ceramah nanti sebagai counter atau katakanlah balasan atas ceramah kemarin. Kata kiainya, beres. Datang ceramah. Saudara-saudara, kalau ada orang pidato ceramah katanya sholat tarawih yang benar hanya 11, selain 11 itu sesat karena bid'ah, berarti orang ini ngajinya kurang lama. Tadi yang pertama bilangnya apa katanya? Nggak ngaji. Sekarang dibales katanya ngajinya apa? Kurang lama. Kalau dia ngajinya lama, dihatamin tuh kitab-kitab hadis Bukhari, Muslim, sesarah-sarahnya. Dia belajar ilmu usul fikih, teori hukum Islam. Dia tahu bahwa yang namanya salat tarawih itu adalah salat sunnah mutlaqah ghairu muqayyadah. Ini manggut-manggut paham kagak lu? Pokoknya manggut aja salat sunnah mutlak. Artinya salat sunnah yang tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Salat tarawih seperti ahli Madinah dulu pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah yang terkenal adil, yang memerintah hanya 2 tahun, tapi Masya Allah pada masa itu umat Islam jaya. Saking jayanya, pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz mau cari orang miskin dari Yaman sampai Daril Baida, Casablanca, Maroko tidak ada. Padahal hanya 2 tahun. Ini cari khalifah kayak begini. Cari lurah juga kepala desa kayak tadi tuh, sambutan itu tuh. Yang tadi bilang kalau bisa tahun depan desa ikut terlibat, jangan cuma diundang doang. Tahun depan kepala desa akan nyumbang paling gede. Kalau ada kepala desa model begitu, saudara-saudara, tolong jangan dikubur kalau belum mati. Siap. Nah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz dulu di Madinah tarawih berapa tadi? 36 rakaat. Lah berarti ini lebih bid'ah lagi dong. Padahal Khalifah Umar bin Abdul Aziz terkenal sebagai khalifah kelima yang adil. Kalau kita mengenal 4 khalifah, ini dikenal sebagai khalifah kelima. Sampai-sampai ada seorang penyair yang mengatakan, halafaz zamanu la ya'tiyanna bimithlihi hanasat yaminuka ya zamanu fakaffiri. Halafaz zaman, zaman pernah bersumpah, la ya'tiyanna bimithlihi, nanti akan melahirkan seorang khalifah, seorang pemimpin yang adilnya sama seperti Umar bin Abdul Aziz. Hanasat yaminuka ya zamanu fakaffiri, tapi kau harus membayar sumpah, kafarat sumpahmu wahai zaman,
Kenapa? Sampai sekarang belum pernah lagi ada lahir seorang pemimpin yang adilnya seperti Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana tidak adil Umar bin Abdul Aziz? Sebelum jadi khalifah gemuk kayak saya. Begitu jadi khalifah kurus kayak Kiai Mukhlis. Mana Kiai Mukhlis? Masya Allah. Cari itu kepala desa yang sebelum menjabat gemuk jadi kepala desa lurah kurus. Kepala desa ini dulu sebelum jadi kepala desa kurus apa gemuk? Kurus apa gemuk? Lah kebalik kalau begitu Pak. Nah, saudara-saudara, lalu penceramah kedua ini bilang, sholat tarawih itu katanya bebas, mau 36 rakaat silahkan, fadal, selamat datang, alhamdulillah. Mau 23 boleh, mau 11 boleh. Justru kalau ada orang membatasi sholat tarawih seakan-akan tidak boleh lebih dari 11, tidak boleh kurang dari 11. Yang membatasi sholat tarawih tidak boleh lebih dari 11, tidak boleh kurang dari 11, itulah yang disebut bid'ah, karena dia membuat-buat batasan yang Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tidak pernah membuat batasan. Kesimpulannya, kata penceramah yang kedua, yang membatasi sholat tarawih tidak boleh lebih dan kurang dari 11, dialah yang bid'ah, dialah yang dolalah sesat, dialah yang sesungguhnya masuk neraka. Jamaah bingung lagi. Kemarin gue terawih katanya 23 neraka. Sekarang 11 juga katanya neraka. Bingung Pak. Yang senyum yang di luar masjid. Sambil minum kopi, main gitar kayak Iweng tadi tuh. Atau lagi duduk ngobrol si Edi sama si Agus. Kata si Edi, kita mah alhamdulillah, kata si Agus. Kenapa? Kita mah alhamdulillah masuk surga Lah emang kenapa Gus? Lah lu dengerin loh. Kemarin penceramah pertama bilang katanya yang 23 neraka. Sekarang katanya yang 11 neraka. Lah kita mah alhamdulillah enggak terawih. Enggak 23, enggak 11 katanya. Saudara-saudara, ini berarti kalau ada ustadz semacam ini, kiai semacam ini, pengurus NU, Muhammadiyah atau ormas Islam apapun cara berpikirnya semacam ini, gampang menerakakan sesama muslim, berarti saudara, orang semacam ini belum mengerti tentang bagaimana umat Islam harus menghargai perbedaan pendapat. Betul apa betul? Masing-masing ada dalilnya. Gue mau kasih tahu nih, di keluar bahasa Betawi deh gua. Ya, soalnya ada orang Betawi di sini. Biasanya saya ceramah di Jawa Timur, pakainya bahasa Jawa Timur. Di Madura saya pakai bahasa Madura, kan gitu. Ini karena di kampung Betawi, kan begitu. Pakai bahasa Betawi. Besok diundang ke Sumedang, simkuring. Apa namanya? Simkuring, kan begitu. Saudara, kalau orang yang tahu perbedaan pendapat dari zaman sahabat sudah ada. Perbedaan pendapat dari zaman tabi'in sudah ada. Perbedaan pendapat dari zaman tabi'in sudah ada, termasuk di antara imam madhab. Tapi kita lupa, para imam madhab itu walaupun mereka berbeda pendapat, mereka mengajarkan satu manhajul fikri, cara berpikir yang indah. Apa itu? Cara berpikir moderat. Salah satu cirinya adalah menghargai perbedaan. Baik perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya. Seperti yang tadi saya mendengar dari panitia ini, ketua masjid. Tadi siang ada kirab, betul apa tidak? Ini kirab diikuti bukan saja yang muslim. Saya alhamdulillah sudah keliling Indonesia. Saya pernah hadir acara halal bihalal, dihadiri sekitar 5.000 orang di Sumba, Pulau Sumba Pak.
Di Sumba Muslim minoritas, tidak lebih dari 10%. Tapi halal bihalal di sana yang menjaga, ini bukan cuma Banser halal bihalal, tapi pemuda-pemuda Katolik, pemuda-pemuda Protestan. Sebaliknya nanti kalau mereka mengadakan acara, yang jaga adalah pemuda-pemuda Islam baik Banser maupun Kokam. Inilah indahnya yang namanya saling menghargai perbedaan. Kenapa demikian? Ya memang di Indonesia harus begitu. Jangan kita mentang-mentang sedang jadi mayoritas, lalu kemudian kita menginjak-injak minoritas. Selama itu terjadi, kita mau menang-menang sendiri. Selama ada diskriminasi, selama ada ketidakadilan, maka selama itu jangan Anda pernah berpikir ada kedamaian. Karena kedamaian atau harmoni kerukunan dimulai dari adanya saling menghargai, dimulai dari adanya yang namanya satu sama lain harus memberi haknya. Saudara-saudara, maka sekali lagi yang paling enak itu orang saling menghargai. Lu di kampungnya siapa? Kalau lagi di kampungnya NU, orang Muhammadiyah ngikut aja bang. Betul apa tidak? Ini kalau misalnya kampung sini mayoritas NU apa Muhammadiyah misalnya? NU apa Muhammadiyah? Nah, yang Muhammadiyah ngikut. Indah nggak kira-kira? Nanti kalau kita di kampung Muhammadiyah mayoritas, NU minoritas, yang NU ngikut aja, nggak usah maksain kunut lu di situ. Lah Imam Syafi'i, imam kita yang ngajarin kita kunut, main ke Kufah. Kufah kampungnya Imam Abu Hanifah, pusatnya madhab Hanafi. Madhab Hanafi tidak kunut. Ketika Imam Syafi'i main ke Kufah, saudara-saudara, Imam Syafi'i main ke Kufah, sampai di sana sholat subuh. Imam Syafi'i tidak kunut. Ditanya sama orang kampung situ, wahai Imam Syafi'i, bukankah Anda berpendapat bahwa kunut subuh itu sunnah? Ya. Tapi kenapa Anda tidak kunut subuh di sini? Imam Syafi'i bilang, saya di kampungnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dulu ketika hidup berpendapat yang namanya kunut itu tidak sunnah, maka saya harus menghormati, menghargai mayoritas penduduk di sini. Itulah ajaran akhlak yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Ini pernah dipraktekkan dulu oleh Ketua Umum NU dan Ketua Umum Muhammadiyah, namanya Buya Hamka dan Kiai Haji Idham Khalid. Ketika haji dulu, saudara-saudara masih pakai kapal laut. Kapal laut. Berangkat satu kapal laut, Kiai Idham Khalid, Ketua Umum PBNU pada masanya, dengan Kiai Haji, siapa tadi? Buya Hamka, Ketua Umum Muhammadiyah. Satu kapal. Yang menarik, Kiai Idham Khalid satu ketika sholat subuh, tidak kunut, Pak. Sami Allahu liman hamidah, langsung sujud. Allahu Akbar. Kata orang NU yang di belakangnya, lah tumben ini nggak kunut katanya. Mulai kapan ini Idham Khalid jadi Muhammadiyah? Waktu selesai sholat, Idham Khalid ditanya, Kiai mohon maaf, kenapa tadi Kiai tidak baca kunut dalam subuh? Di belakang saya ini makmum, jamaahnya kata orang Madura cemacem tak iya. Apa namanya? Cemacem. Tidak semua NU. Maka saya tidak kunut. Menghormati yang Muhammadiyah. Besoknya Buya Hamka begitu ngimamin subuh, di luar dugaan.
Sami Allahu liman hamidah. Kata orang NU, pasti nggak kunut lagi nih. Di luar dugaan Buya Hamka kunut. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman. Kata orang NU, tumben malah kunut nih. Selesai sholat Buya Hamka ditanya, kenapa kunut? Kata orang Muhammadiyah, beliau bilang, makmum saya mayoritas orang NU, saya juga harus menghormati orang di belakang saya. Saya mau tanya, kira-kira ukhuwah semacam ini indah apa tidak? Nah, dulu Pak, orang itu beda pendapat tentang kunut rukun. Kenapa? Ya karena sama-sama punya ilmunya Pak. Kalau sekarang, ya katanya anak muda sekarang, anak muda NU maupun Muhammadiyah tidak pernah meributkan kunut, tapi bukan karena sama-sama tahu ilmunya, karena sama-sama sudah nggak pernah ke masjid lagi kalau sudah. Nah itu repotnya Pak. Nah makanya inilah yang harus dibangun, apa yang disebut taswiyatul manhaj, menyatukan cara berpikir yang namanya menghargai perbedaan. Kenapa? Karena memang PR kita ini besar. Bapak-bapak, Indonesia besar, tidak bisa digarap sendiri oleh NU, tidak bisa digarap sendiri umat ini oleh Muhammadiyah. Saya sering bercanda, Allah itu memang mentakdirkan mungkin ya satu daerah itu ada mayoritas. Kalau saya ke daerah Parahyangan di Garut, itu di sana Persis agak kuat. Di Garut Persis kuat, Bandung Persis kuat. Ada NU, ada Muhammadiyah, tapi Persis kuat, Muhammadiyah kuat. Kalau nanti Anda ke daerah Sumatera Barat, terutama di kotanya, kuat Muhammadiyah di sana. Saking kuatnya Muhammadiyah di Sumatera Barat, itu di pasar copetnya juga Muhammadiyah. Nanti kalau Anda ke Jawa Timur sama. Jawa Timur Masya Allah, gubernurnya NU, bupatinya NU, kepala desanya juga NU. Nanti di terminal copetnya juga, ya begitulah. Inilah rupanya memang ada bidang garapan. Maka ayo saling memuji, saling menghargai, ambil kelebihan pada yang lain. Saya sering mengatakan orang NU perlu belajar dari Muhammadiyah pada satu hal, dua hal. Kelebihan yang ada dimiliki saudaranya di Persis di Muhammadiyah, ambil. Muhammadiyah Persis begitu juga, di mana ada kelebihan pada NU, ambil. Ini kalau bangsa ngumpulin massa kayak begini nih, yang paling gampang dikumpulin kira-kira NU apa Muhammadiyah? NU. Tapi kalau suruh bangun rumah sakit yang cepat jadi biasanya NU apa Muhammadiyah? Lu pada ngaku lu. Tapi memang dari dulu Pak, NU Muhammadiyah itu kerjasama. Muhammadiyah membangun universitas dan rumah sakit, NU menyiapkan mahasiswa dan pasiennya. Itu kerjasama yang baik. Tapi dulu, sekarang alhamdulillah NU sudah banyak punya rumah sakit, NU juga sudah punya banyak yang namanya universitas. Kemarin atau beberapa saat lagi ada Universitas Nahdlatul Ulama di Jogja, UNU Jogja. UNU Jogja, Universitas Nahdlatul Ulama Jogja, itu sebagian bantuannya saja atau dibangun hampir 1 triliun Pak. Dari Uni Emirat Arab itu membantu ke NU itu 600 miliar, itu baru Uni Emirat Arab saja. Ya. Saudara-saudara, itu yang pertama, taswiyatul manhaj. Yang kedua lah yang malam hari ini kita lakukan bersama NU, Muhammadiyah, yang lain-lain. Di Majelis Ulama sesudah taswiyatul manhaj kami mengajak umat Islam, ormas Islam untuk melakukan yang disebut tansiqil harakah. Tansiqil harakah artinya melakukan kegiatan dalam
melakukan koordinasi dalam setiap kegiatan, termasuk kegiatan malam hari ini. Malam hari ini kita bikin acara menyambut kemerdekaan RI dan juga 1 Muharram. Ya semacam ini, seperti di Sumba yang saya lihat. Di Sumba saya lihat panitia halal bihalal umat Islam di sana NU dan Muhammadiyah. Sambutan dua-duanya. Nanti yang satu sambutan atas nama apa, satu sambutan atas nama apa, urunan bareng. Keren apa tidak kira-kira? Nah, di sini kalau kita bisa semacam ini, dimulai dengan ukhuwah yang paling kecil dulu, kemudian membesar menjadi ukhuwah wataniyah, ukhuwah kebangsaan, maka Indonesia kalau umat Islamnya rukun diberi contoh oleh NU Muhammadiyah, saya yakin nanti yang lain-lain yang di bawah NU Muhammadiyah jumlahnya, baik yang ormas Islam maupun agama-agama yang lain akan ikut pada NU dan Muhammadiyah sebagai muslim mayoritas di negeri ini. Ikut Pak. Dan kalau NU Muhammadiyah sudah kompak, tambah Persis, tambah yang lain, rukun, menghargai perbedaan, negara lain iri. Saya baru lihat Indonesia ini beruntung, alhamdulillah dianugerahi para ulama, para habaib, para kiai, para cendekiawan muslim yang dakwahnya tidak pernah berhenti di masjid-masjid, di musola-musola, di kampus-kampus. Karena apa? Dalam penelitian terbaru yang saya dapatkan, ketika di dunia di mana-mana sekarang sedang muncul yang namanya gelombang orang tidak percaya terhadap Tuhan. Ya, saya ulangi, orang tidak percaya terhadap Tuhan atau kelompok-kelompok agnostik. Ternyata Indonesia nih, negara kita yang kita insya Allah di bulan ini memperingati kemerdekaannya yang keberapa saudara? 78. Kita harus terus bersyukur kepada Allah karena orang Indonesia sudah berumur 78 tahun, tapi tingkat kepercayaannya kepada Tuhan, religiositasnya ternyata tingkatnya paling tinggi di dunia, karena orang yang percaya pada Tuhan di Indonesia masih berjumlah 96%, saudara-saudara. Beli tepuk tangan. Lu di Arab nih, di Arab Timur Tengah itu sudah mulai banyak orang yang ya nggak percaya Tuhan lah, semacam komunis, tapi ya dalam istilah orang sekolah disebut agnostik, nggak percaya Tuhan. Di sini alhamdulillah, makanya tingkat stres di Indonesia kecil, Pak. Ada sebuah penelitian, saudara-saudara, kalau tingkat pendapatan dan kemakmuran tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kebahagiaan. Saya mau tanya jujur aja Bang, Indonesia sama Singapura kira-kira makmuran mana? Makmuran mana? Ya baguslah kalau ngaku. Ya orang sini si makmur, maksudnya tinggal rumah sama sumur. Singapura makmur. Tapi ternyata orang makmur belum tentu bahagia. Ukurannya apa? Tingkat bunuh diri. Di Jepang lebih makmur dari kita. Di Amerika lebih makmur dari kita. Di Korea saya sudah ke sana juga, ke Jepang saya sudah ke sana, Amerika saya ke sana. Mereka lebih makmur dari kita. Tapi yang namanya jembatan, di Jepang ada jembatan terkenal, di Amerika Golden Gate ada jembatan terkenal, itu ada sampai orang yang jaga di situ supaya jangan ada yang loncat bunuh diri. Di sana gampang sekali orang bunuh diri. Padahal kalau dilihat rumahnya lumayan. Ternyata salah satunya mereka gampang stres karena tidak percaya Tuhan. Tidak percaya siapa? Tuhan. Lain sama orang kampung sini Pak Lurah. Kampung apa namanya? Hah? Kampung Bogor, Tarumajaya. Biar cicilan motor nunggak 3 bulan, selawatan gembira. Srokol badru alaina. Oh
gembira. Kenapa? Dia percaya walaupun nunggak 3 bulan, dia percaya pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia. Amin. Insyaallah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Inilah yang namanya iman. Maka yuk kita jaga. Kita memang mungkin belum semakmur saudara-saudara kita, tapi kita bahagia. Saya melihat wajah-wajah bahagia malam hari ini. Acara semacam ini sering saya datangi di mana-mana. Baik ketika saya selawatan bareng Habib Syekh di beberapa kota dengan Habib Bidin Majelis Az-Zahir, Masya Allah puluhan ribu orang asik selawatan, padahal utangnya banyak. Kenapa dia tenang? Itulah cara dia menghibur. Nah saudara-saudara, negeri ini beruntung, maka harus kita jaga. Kemerdekaan harus kita isi dengan apa? Tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Setuju? NKRI? NKRI? Nah, oleh karenanya sampai di sini. Tadi dikatakan oleh siapa ketua Muhammadiyah, kita tidak perlu ribut karena Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan satu guru satu. Emang benar. Dalam kitab saya katakan Muhammadiyah kul bidahlan tashar wa nahdhatun bihasyimin qad istahar. Muhammadiyah, organisasi yang namanya Muhammadiyah, kul katakanlah olehmu, bidahlan tashar didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, wa nahdhatun bihasyimin qad istahar, sementara Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Qadistahar, lalu kemudian menjadi organisasi yang terkenal. Yang menarik, dua-duanya sama-sama muridnya ulama, baik saat di Semarang di Syekh Soleh Darat maupun saat di Mekah di Syekh Khotib Al-Minangkabawi, dan juga oleh ngaji pada saat belajar dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Hadirin, saya mohon maaf saya tidak bisa terlalu lama, fisik saya sudah lelah. Insya Allah nanti dilanjutkan oleh kiai-kiai kita. Saya berharap suasana semacam ini, kekompakan persaudaraan yang semacam ini yang hakiki terus dijaga oleh warga Kecamatan Tarumanegara, Tarumajaya. Kenapa? Karena yang namanya aman, damai, mahal. Kenapa? Mahal. Saudara, di negara lain